Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Mata-Mata dalam Kultus Demonic. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, tentu saja teriakan Yiso sontak menarik perhatian pelanggan lain di sana hingga langsung bicarakannya. Hah? Siapa dia? Apa dia orang penting? Dia pasti membicarakan wanita yang ada di sana. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena topinya itu. Menyadari respon para pelanggan lainnya, Saharyong yang merasa kesal pun seketika itu juga melompat menghampiri Yiso yang langsung menyambutnya. Sungguh, kata orang, kalau kebetulan terjadi 2 kali, itu namanya takdir. Tapi bukankah ini aneh, bahwa kita berdua berada di tempat seperti ini? Melihat tingkahnya yang seperti itu, Saharyong yang berusaha keras menahan emosinya pun menuturkan. Bahkan setelah diperingatkan seperti itu, mulutmu itu masih melontarkan omong kosong. Apa kau tidak tahu konsep berhati-hati dengan perkataanmu? Sembari menyodorkan secangkir alkohol, Yiso menatapnya berkata, ya, memangnya itu penting sekarang ya. Awalnya tempat ini jadi Immortal Guest House adalah tempat di mana orang menggunakan alkohol dan malam sebagai alasan untuk memuaskan diri dengan orang lain. Jadi, mari bicara dengan bebas tentang mengapa kau datang menemuiku, nona muda ketiga yang menggunakan topeng kulit manusia. Tentu saja, apa yang dikatakan Yiso sontak membuat Saharyong terkejut. Meskipun begitu, tak jauh dari mereka. 2 orang preman yang telah memastikan targetnya dengan mencocokkan gambar yang diterimanya pun berkata, itu dia. Deskripsi penampilan yang kuterima dari dia sangat pas. Baiklah, berudak. Semuanya, ayo bersiap. Tepat dalam 7 menit, kita akan menyingkirkan mereka. Kemudian, saat para preman itu bersiap, Saharyong yang terkejut dengan apa yang didengarnya pun berpikir, apa yang dia katakan? Tidak hanya mengetahui identitasku, dia bahkan memprediksi bahwa aku akan datang ke membantu. Siapa dia sebenarnya? Saat Saharyong berpikir seperti itu, seakan tahu apa yang dipikirkannya, Yiso berkata, aku bercanda. Kenapa kau menganggapnya serius? Maksudku, itu tidak masuk akal, bukan? Kenapa nona muda seorang bangsawan berkeliaran layaknya rakyat rendahan? Jika entah bagaimana identitasnya terungkap, perjalanan rahasianya akan dibicarakan oleh orang di jalan. Tak mungkin nona muda akan melakukan hal sebodoh itu, kan? Jadi, mari hentikan basa-basinya. Langsung ke intinya saja. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Meskipun tingkahnya itu membuat Saharyong kebingungan, ia tetap membalasnya dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Yiso pun tersenyum menimpali. Karena Anda adalah penguji asli saya. Atau Anda ingin saya memanggil Anda dengan nama samaran Anda, Madam Jinsan? Seketika itu juga, Saharyong menyipitkan matanya berpikir. Sial, dia bahkan mengetahuinya. Seperti yang dia katakan, Madam Jinsan itu tidak ada. Bahkan di tempat yang diperintahkan untuk dituju, itu tak lebih dari sebuah tempat yang penuh dengan jebakan berbahaya. Tapi bagaimana bisa dia tahu? Yiso yang menyadari kebingungannya pun menyodorkan secangkir alkohol sembari melanjutkan. Pekerjaan saya itu berhubungan dengan intelijen, investigasi, selidiki, dan interogasi. Umumnya, Anda akan mengetahui hal-hal itu yang tak diketahui oleh orang lain. Bahkan rahasia terdalam, pada akhirnya tak ada yang tak bisa Anda ketahui. Kemudian, seorang yang mengaku penguji mendadak muncul di tengah-tengah desa pengrajin tanpa pengetahuan saya. Saya mencium keanehan, jadi saya tidak pergi. Sebaliknya, saya menunggu di sini, sehingga penguji asli saya akan datang dan menemukan saya. Apa itu menjawab semua pertanyaan yang selama ini ada dalam pikiran Anda? Mendengar semua hal itu, Saharyong yang mengambil cangkir alkoholnya berpikir, jika dia akan selamat, aku akan menghindarkannya dari hukuman, bahkan mempertimbangkannya untuk posisi itu. Tapi siapa sangka dia akan melakukan hal ini. Dengan pikiran seperti itu, Saharyong yang telah mencicipi alkoholnya pun menyimpan kembali cangkirnya di meja, di mana ia mengeluarkan ki demoniknya yang mampu membuat alkoholnya mendidih sembari berkata, aku memuji cara berpikirmu, tapi kau masih saja datang.
Itu jelas-jelas perintah dari atasan. Dan kewajibanmu adalah untuk menurutinya. Bukankah begitu? Sembari bangkit dari kursinya, Yusuf dengan sopan membalas. Itu benar, saya minta maaf. Karena tak bisa memenuhi tanggung jawab saya. Tolong maafkan saya kesalahan saya ini. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Saharyong yang awalnya mengira jika Yusuf itu keras kepala, hingga tak mudah untuk mengakui kesalahannya pun yang berkebalikan dengan apa yang dilakukan saat ini menimpali. Isi kembali cangkir ini, berikan alasan. Kenapa aku harus memilihmu sebagai satu penjaga tuan muda? Itu adalah posisi yang membuat anak-anak keluarga bangsawan menemui ajalnya dalam semalam. Apa yang bisa kau lakukan sebagai rakyat biasa tanpa status keluarga pendukung? Sembari menuangkan alkoholnya, Yusuf menuturkan. Meski ini terdengar kasar, tapi saya bisa mengatasinya. Saya akan membuatnya menjadi sangat kuat, sehingga dia akan dikenal sebagai salah satu dari 3 tuan muda terbaik dari 7 tuan muda dalam setahun. Apa itu jawaban yang cukup? Tentu saja, apa yang dikatakan Yusuf membuat Saharyong terkejut berpikir. Apa? Sungguh pernyataan konyol. Jadi maksudnya itu dia akan menjatuhkanku atau salah satu dari 2 saudaraku begitu? Dengan pikiran seperti itu, Saharyong pun balik menuangkan alkoholnya sembari tersenyum berkata, "Kudengar kau itu gila. Sepertinya rumor itu ada benarnya. Tapi semua orang bisa bicara. Hal yang paling terpenting adalah apa yang kau bisa membuktikan keucapanmu itu. Sekarang, kita telah satu tujuan. Kalau begitu, buktikanlah bahwa kau orang yang pantas untuk mengurus beberapa tikus." Sembari menunjuk beberapa preman yang telah bersiap di belakangnya, Yusuf pun tertawa membalas. Mau bagaimana lagi? Ini adalah sebuah perintah dari penguji. Saya akan terus bagian belakang. Isi mana yang akan ingin Anda tangani? Saharyong yang melepaskan topinya menimpali. Kupuji keberadaanmu itu karena punya nyali untuk membuat ikut campur dengan hal ini. Lakukanlah seperti yang kau inginkan. Tepat setelah mengatakan itu, mereka berdua pun bersulang menikmati alkoholnya, tanpa pedulikan para preman yang telah melompat ke arah mereka. "Kalau kau nanti dulu, misi kita itu, nak." Namun, belum sempat preman itu menyelesaikan kalimatnya, cangkir yang dilemparkan Saharyong telah lebih dulu menghantam wajahnya, yang tentu saja membuat rekan premannya terkejut. Apa yang terjadi? Cangkir biasa saja bisa keras itu. Tak ada yang bilang di body squad ini, sialan. Sayangnya, belum sempat preman itu juga menyelesaikan kalimatnya. Saharyong telah lebih dulu menyerangnya, di mana ia menggunakan sumpit kayu untuk menusuk-nusuk tubuhnya. Tentu saja, melihat rekannya yang ditumbangkan dengan mudah, sontak membuat satu preman yang tersisa panik ketakutan bukan main. Meskipun begitu, preman itu tak luput dari pandangan Saharyong, di mana ia langsung melemparkan sumpitnya yang menancap tepat di dahi si preman yang tersisa. Hingga tak sengaja melepaskan sebuah bola yang meledak tepat di dekat Saharyong. Seketika itu juga, Saharyong yang menduga jika itu adalah bola racun menutup hidungnya berpikir, "Racun kah? Tidak, ini asam yang melelehkan kulit seseorang. Mereka tak pernah berani untuk menghabisiku. Mereka berencana mengungkapkan identitasku di depan semua orang yang ada di sini dan mengekspos diriku sebagai seorang nyimpomaniak yang bersembunyi di desa pengrajin yang dibutuhkan oleh nafsu. Saudaraku, sekarang mereka bertindak sejauh ini hanya menggunakan trik kotor kah? Sungguh licik." Sedikit info guys, nyimpomaniak itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dorongan seksual yang berlebihan pada wanita, yang juga disebut dengan hiperseksualitas. Singkatnya yaitu kecanduan seksual atau doyan bercocok tanam lah ya. Lanjut. Di saat Saharyong kepanikan berusaha menutupi wajah aslinya, karena wajah palsunya telah rusak oleh asap-asapnya, tiba-tiba saja Yusuf muncul membantunya menyingkirkan asap-asapnya dengan sebuah kain. Ya ampun, lihatlah para bajingan ini. Apa kalian tidak tahu bahwa mengungkap wajah alis wanita itu perbuatan yang tidak sopan? Bukankah begitu, penguji? Seketika itu juga, Saharyong pun tersadar jika Yusuf telah mengalahkan para preman di sisinya dengan sekejap, yang mana berarti Yusuf tadi tak hanya beromong kosong. Kemudian, Saharyong pun merebut kain yang dibawa Yusuf untuk menutupi wajahnya sembari berkata,
Datanglah ke tempat Tuan Muda ke-7 dalam 4 hari. Pastikan untuk menepati janjimu. Jika kau tak berhasil melakukannya, akan kupotong lidahmu secara pribadi. Tepat setelah mengatakan itu, Sahryong pun pergi dari sana, yang membuat Jisoo tersenyum puas membalas. Ya, aku tahu. Hati-hati, Madam Jin-san. Beberapa jam kemudian, di kamarnya di lantai tertinggi jadi Immortal Guest House, Jisoo yang melihat seorang perempuan datang menghampirinya pun bertanya, "Apa kau sudah mengurus mayatnya?" Perempuan itu pun berkata, "Mereka sudah diurus, jadi tak akan menyebabkan masalah ke depannya. Saya sudah menyiapkan semua seperti perintah Anda, Master. Tapi, saya khawatir apa itu sudah cukup." Dan ini pun diakhiri dengan Jisoo yang sudah merencanakan penyerangan tadi pun tersenyum membalas, "Jangan khawatir. Meski itu sedikit menjengkelkan karena seorang merusak furnitur mahal selama keributan itu, tapi mereka semua memainkan peran mereka dengan baik sesuai rencana."